Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3. Benda-benda najis. Najis adalah semua zat yang ditentukan najis oleh syariat. Ditinjau dari cara membersihkannya, najis dibagi menjadi 3. Pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu najis yang cara membersihkannya cukup dengan diperciki air di bagian yang terkena najis, meskipun bekas najisnya masih melekat. Contoh, air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi sesuatu kecuali ASI saja. Kedua, najis mutawassithah atau najis pertengahan, yaitu najis yang cara membersihkannya harus dihilangkan sampai tuntas. Bisa dengan disiram air sampai bersih, digosok dengan sabun, tanah, atau benda lain, atau dengan cara yang lainnya. Contoh, kotoran manusia, darah, dan lain-lain. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2. Najis yang berwujud atau terlihat, dan najis yang tidak kelihatan wujudnya, seperti bekas kencing yang sudah kering. Ketiga, najis mughalladhah atau najis berat, yaitu benda najis yang cara membersihkannya dengan dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Contoh, wadah atau benda yang terkena air liur anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucikanlah bejana kalian apabila anjing menjilatnya dengan cara dibasuh 7 kali. Basuhan yang pertama dicampur dengan tanah atau debu." Hadis riwayat Muslim. Beberapa macam benda najis dalam Islam, yaitu 1. Seluruh tubuh babi, baik itu kuku, bulu, tulang, daging, kulit, dan semua anggota tubuhnya. 2. Seluruh tubuh anjing. 3. Kotoran manusia, yaitu tinja dan air kencing. 4. Bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat, kecuali bangkai belalang dan ikan. Begitu juga kulit bangkai adalah benda najis, kecuali jika sudah disamak, maka boleh dimanfaatkan. 5. Darah dan nanah. Semua jenis darah termasuk nanah adalah najis, dikecualikan sisa sedikit darah dalam daging, urat-urat, dan tulang hewan yang telah disembelih, atau darah ikan. 6. Darah haid dan nifas. 7. Khamr atau minuman yang memabukkan. 8. Muntah. Muntah manusia najis, baik orang dewasa atau anak kecil, kecuali hanya sedikit, maka hal itu dimaafkan atau tidak dianggap najis. 9. Wadi, yaitu air yang agak kental berwarna putih yang keluar sesudah kencing, umumnya karena terlalu lelah. 10. Madhi, yaitu cairan berwarna putih, lengket, keluar saat syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4. Sunnah fitrah. Sunnah fitrah adalah amalan yang menjadi tabiat dasar manusia yang bertujuan untuk memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, dan melaksanakan perintah syariat. Macam-macam sunnah fitrah, yaitu 1. Mencukur kumis, yaitu dengan mencukurnya sependek dan serapih mungkin. Dengan melakukan hal ini akan terlihat indah, rapih, dan bersih. 2. Memelihara jenggot. Memelihara dan memanjangkan jenggot merupakan sunnah fitrah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Berkhitan. 4. Bersiwak, yaitu menggosok atau membersihkan gigi dengan kayu siwak
sikat gigi atau sejenisnya untuk menghilangkan kotoran di gigi dan juga untuk membersihkan mulut. 5. Berkumur dan istinsyaq. Berkumur yaitu memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerakkannya di dalam mulut. Istinsyaq adalah menghirup air ke dalam hidung lalu menyemburkannya keluar. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bakteri serta membuat segar mulut dan hidung. 6. Memotong kuku, yaitu dengan memotongnya, tidak membiarkannya memanjang. Tujuannya agar terlihat indah dan bersih dan untuk menjauhi kemiripan dengan binatang buas yang memiliki kuku yang panjang. 7. Membasuh ruas-ruas persendian dan jari-jari kaki dan tangan, yaitu membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada daun telinga, leher, sela-sela kaki dan tangan, serta sela-sela pada anggota tubuh lainnya. 8. Mencabut bulu ketiak, baik dilakukan dengan cara dicabut, digunting, dan lain-lain. Tujuannya agar tubuh menjadi bersih dan menghilangkan bau yang tidak sedap. 9. Mencukur bulu kemaluan. 10. Istinja, yaitu membersihkan kotoran atau najis buang air besar atau kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 macam fitrah, yaitu mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyaq atau menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja atau cebok dengan air. Zakaria berkata bahwa Mus'ab berkata, aku lupa yang ke-10. Aku merasa yang ke-10 adalah berkumur. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5. Wudhu. Wudhu adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menggunakan air yang suci untuk mencuci anggota-anggota badan tertentu dengan tata cara tertentu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya ibadah salat dan tawaf seseorang. Tentang perintah wudhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kalian junub, maka mandilah. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Wudhu memiliki banyak keutamaan, di antaranya menghapus dosa-dosa kecil. Anggota wudhu akan bercahaya pada hari kiamat. Tanda orang beriman. Salah satu sebab masuk syurga. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara wudhu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Pertama, berniat wudhu dalam hati untuk menghilangkan hadas. 2. Mengucapkan bismillah sebelum memulai wudhu. 3. Membasuh dua telapak tangan sambil menyela-nyela jari jemari sebanyak 3 kali. 4. Mengambil air dengan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam mulut untuk berkumur-kumur, dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. 5. Membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. 6. Membasuh tangan kanan hingga siku sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan yang kiri. 7. Mengusap seluruh kepala dari depan ditarik ke belakang, lalu ditarik lagi ke depan, dilakukan sebanyak 1 kali. Dilanjutkan mengusap bagian luar dan dalam telinga sebanyak 1 kali. 8. Membasuh kaki kanan hingga mata kaki bersamaan dengan menyela-nyela jari jemari kaki sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri. 9.
tertib dan bersambung antara gerakan satu dengan gerakan lainnya. 10. Berdoa setelah wudhu. Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu yaitu 1. Keluar kotoran, buang air besar atau buang air kecil, serta keluar angin. 2. Hilang akal, baik karena gila, pingsan, mabuk, ataupun karena pengaruh obat. 3. Tidur nyenyak. 4. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Selain wudhu untuk salat, ada beberapa ibadah lainnya yang disunahkan untuk berwudhu. Di antaranya, ketika hendak membaca Al-Quran, hendak tidur, sebelum mandi wajib, dan setiap kali berhadas. Ketika berwudhu, disunahkan untuk hemat dalam menggunakan air, meskipun seseorang sedang berwudhu di sungai atau di laut dan di tempat sumber air yang melimpah. Hendaknya seseorang menjauhi was-was dalam berwudhu, seperti perasaan ada sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur yang menyebabkan ia ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6. Tayammum. Tayammum adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan menggunakan debu yang suci. Tayammum disyariatkan sebagai pengganti ibadah wudhu dan mandi wajib. Dalil tayammum adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang hajat atau bersenggama dengan istri-istri kalian, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Usaplah muka dan tangan kalian dengan debu itu." Surah Al-Maidah ayat 6. Adapun dalil dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Dijadikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam permukaan bumi sebagai sarana untuk bersuci, yaitu tayammum jika kami tidak menjumpai air. Hadis riwayat Muslim. Sebab-sebab disyariatkannya tayammum yaitu 1. Tidak mendapatkan air atau air yang ada tidak mencukupinya untuk bersuci. 2. Apabila memiliki penyakit di mana menggunakan air akan menambah parah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Hal ini dapat diketahui melalui pengalaman atau informasi dokter yang dapat dipercaya. 3. Apabila kondisi air atau udara sangat dingin sehingga menggunakan air dikhawatirkan menimbulkan bahaya pada tubuhnya. Tata cara tayammum yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu 1. Niat tayammum di dalam hati. 2. Menepukkan kedua telapak tangannya pada tanah yang suci sebanyak 1 kali, kemudian meniupnya agar debu tidak terlalu tebal. 3. Mengusap muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Hal itu dilakukan 1 kali dan sekaligus. Pembatal tayammum adalah sebagaimana hal-hal yang menjadi pembatal wudhu. Tayammum tidak dibolehkan jika telah ditemukan air bagi orang yang bertayammum karena ketiadaan air, atau telah adanya kemampuan menggunakan air bagi orang yang bertayammum karena ketidakmampuan menggunakan air. Akan tetapi, salat atau ibadah lainnya yang telah dikerjakan sebelumnya sah dan tidak perlu mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 7. Khuf. Khuf adalah sesuatu yang dipakai pada kaki, baik berupa kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki yang terbuat dari kulit, katun, wol, atau bahan lainnya. Mengusap khuf adalah keringanan dalam ajaran Islam. Hukum asal mengusap khuf adalah boleh, namun mencuci kaki ini lebih utama daripada mengusap khuf jika tidak ada kesulitan.
Dalil mengusap khuf adalah dari hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia berkata, seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufnya. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat dibolehkannya mengusap khuf adalah: yang pertama, hendaknya ketika memakai keduanya dalam kondisi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kedua, tidak terdapat najis pada khuf saat mengusapnya. Ketiga, saat mengusapnya hanya untuk hadas kecil, bukan untuk hadas besar yang mengharuskan mandi wajib. Dan yang keempat, hendaknya mengusapnya pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Karena keringanan mengusap khuf di sini bukan selamanya. Ada masanya yang dibatasi oleh ajaran Islam. Bagi orang yang mukim, jangka waktu mengusap khuf adalah sehari semalam atau 24 jam. Sedangkan untuk musafir, orang yang bepergian jauh, maka selama 3 hari 3 malam atau 3 kali 24 jam. Dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf yang telah kami kenakan dalam keadaan kami suci sebelumnya. Jangka waktu mengusapnya adalah 3 hari 3 malam jika kami bersafar dan sehari semalam jika kami mukim. Dan kami tidak perlu melepasnya ketika kami buang hajat dan buang air kecil. Kami tidak mencopotnya selain ketika dalam kondisi junub. Hadis riwayat Ahmad. Cara mengusap khuf yaitu setelah seseorang berwudu secara sempurna lalu mengenakan khuf, kemudian setelah itu tatkala ingin kembali berwudu, maka cukup baginya untuk mengusap khuf bagian atasnya saja yang diusap tanpa mengalirkan air sebagai ganti dari membasuh kaki. Mengusap khuf ini bisa batal dengan perkara berikut ini. Pertama, dengan berakhirnya waktu mengusap khuf. Kedua, mengalami junub seperti mimpi basah. Dan yang ketiga, melepas khuf. Jika salah satu pembatal tersebut ada, maka tidak boleh mengusap khuf. Wajib baginya ketika berhadas untuk berwudu lagi, lalu dia mencuci kakinya secara langsung saat itu, kemudian setelah itu ia boleh lagi mengenakan khuf dan mengusapnya. Hikmah dari mengusap khuf adalah untuk kemudahan dan keringanan bagi setiap muslim. Di antara kesulitan yang seringkali dihadapi saat bepergian jauh dan musim dingin adalah melepas khuf dan mencuci kedua kaki secara langsung. Oleh karena itu, syariat Islam membolehkan mengusap khuf sebagai bentuk kemudahan bagi umatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 8. Mandi wajib. Mandi wajib yaitu mandi membasahi seluruh tubuh karena sebab-sebab tertentu yang telah diatur tata caranya oleh syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian junub maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Syarat dan rukun mandi wajib adalah niat di dalam hati dan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Hal-hal yang mewajibkan mandi adalah yang pertama, keluarnya air mani. Kedua, karena terhentinya darah haid dan nifas. Ketiga, kematian. Maksudnya, wajib mandi di sini adalah ditujukan kepada orang yang hidup agar memandikan orang yang mati. Dan yang keempat adalah orang kafir jika dia masuk Islam. Tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Pertama, niat mandi di dalam hati. Kedua, mencuci kedua tangannya agar bersih. Ketiga,
berwudu dengan sempurna seperti wudu untuk sholat. Akan tetapi untuk kaki boleh dicuci saat wudu tersebut atau ia tunda hingga selesai mandi. Keempat, menyiramkan air ke kepala dan menggosok-gosoknya sebanyak 3 kali agar air tersebut sampai ke kulit kepala. Kelima, mengguyurkan air ke seluruh anggota badan, dimulai dari badan bagian kanan lalu bagian kiri, dengan memperhatikan lubang-lubang kuping, hidung, dan lain-lain agar air masuk secara merata. Sebelum seseorang melakukan mandi wajib, maka hendaknya terlebih dahulu ia menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke seluruh tubuh, seperti cat dan yang semisalnya. Mandi wajib memiliki beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama, ia akan mendapatkan pahala, karena mandi wajib termasuk bentuk ibadah. Kedua, seorang muslim yang mandi, maka badannya akan bersih dari kotoran atau keringat yang bisa menyebabkan penyakit dan mendatangkan bau yang tidak sedap. Ketiga, mengembalikan kesegaran dan kebugaran tubuh, menumbuhkan rasa semangat, menghilangkan rasa lesu, letih, dan malas. Dan yang keempat, menyehatkan saraf-saraf tubuh. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 9. Haid, nifas, dan istihadah. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan. Keluarnya darah haid ini merupakan tabiat wanita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat darah haid berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas dan tidak sedap. Masa haid setiap wanita berbeda-beda. Ada yang lama haidnya 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan, ada pula yang langsung berupa darah merah yang kental. Dengan mengenali masa dan karakteristik darah haid, seorang wanita bisa membedakannya dengan darah-darah lain yang keluar kemudian. Adapun nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah ia melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Wanita yang haid dan nifas tidak dibolehkan untuk sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim. Namun ia diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh mushaf langsung atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, iPad, dan lain sebagainya. Selain itu, dia juga dibolehkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, wanita haid tetap melakukan aktivitas seperti biasa bersama suaminya. Ia boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya. Hal ini tidak seperti orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa wanita haid adalah najis sehingga harus dijauhkan dan ditempatkan di tempat khusus, atau orang Nasrani yang membolehkan menggauli wanita haid. Sedangkan istihadah ini adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan. Umumnya darah ini keluar ketika sakit karena ada urat yang terluka, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Sifat darah istihadah ini umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya, dan dia hanya akan berhenti setelah keadaan normal atau darahnya mengering. Wanita yang mengalami istihadah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus sholat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bab 11. Salat. Salat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syariat salat ini langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Salat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yaitu, pertama, salat adalah rukun Islam yang kedua, bahkan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Kedua, salat adalah komunikasi dan hubungan langsung antara hamba dengan Rabb-Nya. Tiga, salat adalah penolong dalam segala urusan dan pencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. 4. Salat adalah cahaya bagi orang-orang beriman yang memancar dari dalam hatinya dan akan menyinarinya ketika di padang mahsyar. Lalu selanjutnya, salat adalah tiang agama. Salat adalah perkara yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Salat merupakan ikatan Islam yang terakhir yang hilang dari muka bumi. Salat adalah wujud ketaatan seorang hamba yang sangat lengkap dan sempurna, dan salat adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Salat terbagi menjadi 2 macam, yaitu pertama, salat fardu, yaitu salat yang diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya sesuai dengan batas-batas yang telah dijelaskannya, baik melalui perintah maupun larangan. Dalam hal ini adalah salat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan yang kedua adalah salat tatawwu, yaitu salat sunnah atau tambahan dari salat fardu 5 waktu. Para ulama sepakat bahwa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja ini adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia. Adapun di akhirat, ancaman bagi orang yang meninggalkan salat yaitu akan dikumpulkan bersama gembong-gembong kekafiran di neraka seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Adapun orang yang menunda-nunda salat dan lalai sehingga keluar dari waktunya, maka ia akan mendapatkan ancaman siksaan neraka. Dan jika ia terbiasa dengan hal tersebut, maka ia telah terjatuh dalam perbuatan kemunafikan. Orang tua hendaknya mendidik dan melatih anaknya sejak dini untuk mengerjakan salat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak kalian salat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan salat. Pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak lelaki dan anak perempuan." Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, janganlah meninggalkan salat dimanapun dan kapanpun kita berada, agar kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 12. Cara melaksanakan salat. Ibadah salat tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali harus sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Secara khusus, Rasulullah SAW telah menegaskan kepada umatnya agar mencontoh beliau dalam melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana dalam sabdanya, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari. Adapun tata cara salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah pertama, bersuci, yaitu berwudu dengan sempurna. Kemudian berdiri menghadap kiblat. Lalu niat salat dalam hati dan tidak perlu diucapkan. Kemudian takbiratul ihram
dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri antara dada dan pusar dengan menggenggam pergelangan tangan kiri atau lengan tangan kiri. Lalu selanjutnya membaca doa iftitah. Kemudian membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu setelahnya membaca surat Al-Fatihah. Setelah mengucapkan waladhdallin, maka hendaknya mengucapkan amin. Kemudian membaca beberapa ayat atau surat yang dihafal dari Al-Quran. Lalu setelah itu ruku dengan posisi kepala dan punggung rata dan lurus. Kemudian membaca doa ruku. Kemudian i'tidal, yaitu bangun dari ruku dengan mengangkat kedua tangan baik sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah hingga berdiri tegak. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Lalu setelah itu sujud dengan 7 anggota sujud, yaitu kening beserta hidung, lalu 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari jemari kaki. Kemudian membaca doa sujud. Lalu selanjutnya duduk di antara 2 sujud, yaitu dengan meletakkan punggung telapak kaki kiri di lantai dan mendudukinya, serta menegakkan telapak kaki kanan sambil menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat. Kemudian membaca doa di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua dengan melakukan seperti sujud yang pertama. Lalu duduk tahiyat awal di rakaat kedua yang tata caranya sama seperti duduk di antara 2 sujud dan posisi tangan mengepal dengan jari telunjuk diisyaratkan mengarah ke kiblat. Lalu duduk tahiyat akhir, yaitu menegakkan telapak kaki kanan sambil melipat jari jemarinya ke arah kiblat dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan sambil duduk dengan pinggul kiri di atas lantai. Posisi tangan kanan mengepal dengan jari telunjuk diisyaratkan mengarah ke kiblat dari awal tahiyat hingga selesai, dan pandangan mata diarahkan ke jari telunjuk. Lalu yang terakhir yaitu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 13. Salat sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan salat sunnah untuk menyempurnakan kekurangan pada salat fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat adalah salat. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu, lihatlah pada salat hambaku, apakah salatnya sempurna ataukah tidak. Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika dalam salatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai para malaikat, lihatlah, apakah hambaku memiliki amalan sunnah? Ya, demikianlah perintah Allah kepada malaikat. Jika hamba-hambaku memiliki amalan sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali perintahkan kepada malaikat itu, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian, amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Salat sunnah yang disyariatkan yaitu 1. Rawatib atau qabliyah dan ba'diyah, yaitu salat sunnah yang dikerjakan mengiringi salat fardu. Salat rawatib yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar,
2 rakaat sebelum dan sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat Isya. Yang kedua, tahajud, yaitu sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Waktunya antara setelah sholat Isya sampai sebelum terbit fajar. Pelaksanaannya setiap 2 rakaat salam. Sholat ini lebih utama dikerjakan setelah tidur pada sepertiga malam terakhir. 3. Witir. Waktunya antara sholat Isya sampai sebelum terbit fajar. Minimal 1 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Jika dilakukan 3 rakaat, lebih utama dengan 2 kali salam dan dianjurkan membaca doa kunut setelah ruku di akhir rakaat. 4. Tahiyatul masjid, yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan ketika seseorang memasuki masjid sebelum ia duduk. 5. Syuruq, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah selesai sholat subuh dan berada di masjid dengan beribadah. Waktu pelaksanaannya yaitu sekitar 90 menit dari waktu adzan subuh. 6. Duha, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan di waktu duha hingga menjelang waktu zuhur. Minimal dikerjakan 2 rakaat dan maksimal tidak ada batasannya. Waktu yang paling utama mengerjakan sholat duha yaitu ketika terik matahari terasa menyengat. 7. Istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah dalam perkara yang tidak diketahui mana yang akan dipilih. Waktunya dikerjakan kapan saja selama bukan di waktu terlarang. 8. Sholat taubat, yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang melakukan dosa maupun kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya. 9. Sholat 2 rakaat setiap selesai wudhu. 10. Sholat gerhana. Sholat ini dikerjakan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, dan dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah, dan surat. Waktu mengerjakan adalah mulai dari terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari sampai bulan atau matahari terlihat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 14. Salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara berjamaah dengan jumlah minimal 2 orang. Hukum salat berjamaah adalah wajib bagi setiap muslim yang tidak ada halangan syar'i untuk mengikutinya. Di antara keutamaan orang yang salat berjamaah yaitu: 1. Dilipat gandakan pahalanya. 2. Dijaga dari gangguan syaitan. 3. Dijauhkan dari sifat kemunafikan. 4. Dihapus kesalahan-kesalahannya. 5. Ditinggikan derajat. 6. Dijanjikan masuk surga. Orang yang paling utama menjadi imam sesuai urutannya yaitu: 1. Yang paling bagus bacaannya. 2. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. 3. Yang paling mengerti sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Yang paling dahulu hijrahnya, yaitu yang lebih dahulu mengenal Islam. 5. Yang paling tua umurnya. 6. Pribumi atau tokoh setempat lebih berhak daripada tamu. 7. Imam tetap lebih berhak daripada selainnya. Apabila makmum sendirian, maka ia berdiri di samping kanan sejajar dengan imam. Demikian pula halnya perempuan. Bila menjadi makmum kepada perempuan lainnya, harus berdiri di samping kanannya. Jika makmumnya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di samping kanan imam dan perempuan berdiri di belakang mereka berdua. Makmum wajib mengikuti imam, sehingga tidak diperbolehkan bagi makmum mendahului atau berbarengan dengan imam dalam seluruh gerakan sholatnya. Yang diperintahkan adalah makmum melaksanakan gerakan setelah imam sempurna
melaksanakan gerakannya. Seperti setelah imam takbir secara lengkap, maka makmum barulah bertakbir dan seterusnya. Di antara hal yang diperintahkan dalam sholat berjamaah adalah meluruskan dan merapatkan barisan makmum. Masalah merapatkan dan meluruskan barisan adalah masalah penting yang saat ini banyak disepelekan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, seorang imam memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan barisan sholat mereka. Halangan-halangan yang dibenarkan syariat untuk tidak sholat berjamaah atau tertinggal berjamaah di masjid. 1. Orang sakit yang membuatnya kesulitan untuk sholat di masjid. 2. Orang yang menahan kencing, buang angin, atau buang hajat. 3. Orang yang lapar sementara makanan sudah dihidangkan. 4. Orang yang takut hilangnya nyawa atau harta. 5. Terjadinya gangguan disebabkan turunnya hujan, lumpur, salju, angin kencang, cuaca sangat dingin, dan semisalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 15. Salat Jumat. Hari Jumat adalah hari raya pekanan umat Islam yang memiliki keutamaan istimewa dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat atau malam Jumat yaitu 1. Membaca surat Al-Kahfi. 2. Memperbanyak doa, terutama setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. 3. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Memperbanyak infak dan sedekah. 5. Melaksanakan sunanul fitrah seperti memotong kuku, mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak, dan merapihkan kumis. 6. Disunnahkan saat sholat subuh di hari Jumat membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Dinamakan hari Jumat karena pada hari itu orang-orang berkumpul di masjid untuk sholat Jumat berjamaah. Sholat Jumat diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki, baligh, bukan hamba sahaya, berakal, sehat, dan bukan musafir. Mereka tidak diwajibkan jika memiliki alasan atau uzur yang dibenarkan oleh syariat. Di antara keutamaan sholat Jumat adalah akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara dua Jumat jika menjauhi dosa-dosa besar. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat ganjaran, puasa, dan sholat setahun dan keutamaan lainnya. Meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja termasuk dosa besar yang pelakunya wajib untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ancaman bagi orang yang sering meninggalkan sholat Jumat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengunci mati hatinya. Kemudian dia akan menjadi orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya orang yang suka meninggalkan sholat Jumat itu menghentikan kebiasaan buruknya, atau Allah akan mengunci mati hatinya. Kemudian dia menjadi orang ghafilin, yaitu orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Imam Muslim. Waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur. Bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat, disunnahkan untuk melakukan amalan berikut ini. 1. Mandi untuk sholat Jumat. 2. Memakai pakaian yang terbaik, wewangian, dan bersiwak. 3. Berangkat lebih awal dan lebih utama berjalan kaki. 4. Melakukan sholat sunnah di masjid semampunya sampai khatib naik mimbar. 5. Diam mendengarkan khutbah dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya, memainkan HP, mengobrol, membaca buletin, dan sebagainya. 6. Sholat tahiyatul masjid walaupun datang terlambat saat imam sedang berkhutbah. 2. Berdoa ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bab 16, Salat qashar dan jamak. Salat qashar adalah meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Hukum asal diperbolehkannya qashar adalah karena safar atau perjalanan jauh. Sehingga apabila ia safar walaupun tidak menemukan kesulitan, tetap diperbolehkan qashar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sesungguhnya Allah mewajibkan salat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk musafir 2 rakaat, untuk mukim 4 rakaat, dan salat khauf ketika perang dengan 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Syarat mengqashar salat: 1. Safarnya bukan bertujuan untuk maksiat. 2. Berniat akan mengqashar salat. 3. Jarak tempuh safar minimal 85 km. 4. Tidak bermakmum di belakang imam yang tidak mengqashar salat. Seorang musafir mengqashar salatnya sejak meninggalkan kampung halamannya dan terus berlangsung selama dalam perjalanan sampai kembali ke kampungnya lagi. Salat jamak adalah mengumpulkan 2 salat wajib dalam satu waktu. Salat yang diperbolehkan di jamak adalah salat zuhur dan asar atau salat maghrib dan isya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur dan asar dengan dijamak di Madinah bukan karena khawatir sesuatu maupun safar. Abu Zubair berkata, aku pun bertanya kepada Sa'id, mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu? Ia menjawab, aku juga bertanya kepada Ibnu Abbas seperti yang engkau tanyakan. Maka ia menjawab, beliau bermaksud untuk tidak menyulitkan umatnya. Hadis riwayat Muslim. Salat jamak terbagi 2, yaitu salat jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah menjamak salat zuhur dengan asar di waktu zuhur, atau menjamak salat maghrib dengan salat isya di waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir adalah menjamak salat zuhur dengan asar di waktu asar, atau menjamak salat maghrib dengan isya di waktu isya. Termasuk syarat dilakukannya salat jamak adalah tidak boleh ada jeda waktu lama yang memisahkan antara keduanya, sehingga salat jamak harus dikerjakan secara berturut-turut. Jika seandainya ada orang yang sudah melaksanakan salat maghrib mengerjakan salat sunnah ba'diyah maghrib, maka tidak boleh menjamak dengan salat isya, karena dia telah memisahkan antara salat maghrib dan isya dengan salat sunnah ba'diyah maghrib. Hukum asal diperbolehkannya menjamak salat adalah adanya kesulitan melaksanakan salat wajib dalam keadaan normal. Di antara contoh kondisi-kondisi sulit yang diperbolehkannya seseorang menjamak salat yaitu 1. Safar atau bepergian jauh. 2. Hujan lebat. 3. Takut akan jiwa dan hartanya seperti perang, binatang buas, begal, dan sebagainya. 4. Kondisi darurat seperti seorang dokter yang menangani operasi yang tidak bisa ditinggalkan. 5. Sakit yang menyulitkan jika tidak menjamak salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 17, Zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dengan jumlah yang mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun ketiga di antara rukun-rukun Islam yang 5. Zakat merupakan pembersih harta seseorang, mendatangkan keberkahan, meringankan beban fakir miskin, memajukan roda perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Orang yang mampu berzakat dan tidak menunaikannya, maka ia telah melakukan dosa besar dan diancam dengan siksa neraka. Syarat wajib zakat yaitu 1. Islam. 2. Bukan hamba sahaya. 3.
hartanya telah mencapai nisab. 4. Hartanya telah mencapai 1 tahun sempurna terhitung dari hari kepemilikan nisab merujuk pada tahun Hijriah, kecuali zakat pertanian dan buah-buahan yang dihitung menurut masa panen. Demikian juga zakat harta temuan yang diambil ketika menemukannya. 5. Harta tersebut milik sendiri dan bersih dari utang piutang, baik seluruhnya ataupun sebagian besarnya. Harta-harta yang wajib dizakati. 1. Binatang ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. 2. Barang berharga, yaitu emas dan perak atau semua bentuk alat tukar. 3. Hasil pertanian, yaitu buah-buahan dan biji-bijian. 4. Hasil perdagangan. 5. Barang tambang dan barang temuan. Golongan yang menerima zakat. 1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun setengahnya. Seperti contohnya orang yang kebutuhan pokok hidup hariannya adalah 20.000 tetapi hanya mampu mendapat penghasilan 5.000. 2. Miskin, yaitu orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok setengahnya namun tidak sampai sepenuhnya. Seperti orang yang kebutuhan pokok hidup hariannya 20.000 tetapi hanya mampu menghasilkan 15.000. 3. Amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan menagih zakat dan mengumpulkannya. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah keislamannya. 5. Hamba sahaya yang berusaha ingin memerdekakan dirinya tapi tidak mampu. 6. Gharim, yaitu orang yang berhutang tetapi tidak mampu untuk melunasinya. 7. Fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di antara kategori fi sabilillah adalah orang yang berdakwah dan orang yang menuntut ilmu agama. 8. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya, sekalipun ia orang yang mampu di negeri tempat tinggalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 18. Puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa lainnya dari semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan melihat hilal, yaitu bulan sabit di awal bulan. Bila hilal tidak terlihat, maka menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Keutamaan puasa yaitu: 1. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 2. Dijauhkan dari api neraka. 3. Dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. 4. Memperoleh 2 kebahagiaan, yaitu saat berbuka puasa dan saat bertemu dengan Allah di surga. 5. Dikabulkan doanya. 6. Harum bau mulutnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Pahalanya tidak terbatas. 8. Memperoleh syafaat. Syarat wajib puasa: 1. Islam. 2. Baligh dan berakal. 3. Sehat. 4. Mukim, tidak bepergian. 5. Mampu. 6. Suci dari haid dan nifas bagi wanita. Rukun puasa: 1. Niat. 2. Menahan diri dari semua pembatal puasa seperti makan, minum, berhubungan intim, dan lainnya. Pembatal-pembatal puasa: 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Berhubungan intim dengan sengaja. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Keluar air mani dengan disengaja. 5. Haid dan nifas bagi wanita. 6. Hilang akal. 7. Keluar dari agama Islam. Sunnah-sunnah puasa: 1.
makan sahur. 2. Mengakhirkan makan sahur. 3. Menyegerakan berbuka puasa. 4. Berbuka dengan beberapa butir kurma. Apabila tidak ada, yaitu tidak ada kurma, maka dengan meminum air. 5. Memperbanyak doa, terutama menjelang berbuka puasa. 6. Memperbanyak sedekah. 7. Memperbanyak membaca Al-Quran. 8. Menjauhi perkataan atau perbuatan buruk. 9. Dianjurkan beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir malam Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bab 19, Haji dan Umrah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kaum muslimin untuk berhaji minimal 1 kali seumur hidup. Tidak ada tempat lain untuk mengerjakan ibadah haji selain di Makkah, Mina, dan Arafah. Syarat wajib haji adalah: pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, baligh. Keempat, merdeka, bukan budak. Kelima, mampu. Adapun rukun ibadah haji adalah: pertama, ihram, yaitu berniat melaksanakan haji dimulai ketika seseorang telah berada di miqat, tempat tertentu memulai ibadah haji seperti Yalamlam, Bir Ali, Qornul Manazil, Zatu Irq. Kedua, wukuf atau menetap di Arafah. Ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah seseorang melaksanakan rukun haji, maka wajib bertahallul, yaitu mencukur rambut. Larangan bagi orang yang sedang ihram: pertama, memotong, mencukur, atau mencabut rambut, baik rambut kepala, bulu ketiak, kemaluan, hidung, kumis, dan jenggot. Kedua, memotong kuku. Ketiga, memakai minyak wangi. Keempat, menutup kepala bagi laki-laki. Kelima, dilarang bagi wanita memakai cadar dan kaos tangan. Keenam, memakai baju atau pakaian yang dijahit. Ketujuh, berburu hewan. Kedelapan, melakukan akad nikah, menikahkan, dan melamar. Kesembilan, melakukan hubungan suami istri. Kesepuluh, melakukan perdebatan dan pertengkaran. Ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di bulan haji saja, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Adapun umrah adalah mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah: ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat ibadah umrah seperti syarat dalam ibadah haji. Adapun rukun ibadah umrah yaitu sama seperti rukun ibadah haji, kecuali wukuf di Arafah. Waktu pelaksanaan ibadah umrah tidak dibatasi pada bulan-bulan tertentu sebagaimana haji. Keutamaan haji dan umrah: pertama, amalan yang paling utama. Kedua, mendapat balasan surga. Ketiga, termasuk jihad di jalan Allah. Keempat, menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Kelima, menghilangkan kefakiran. Keenam, termasuk tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
hikmah disyariatkannya ibadah haji dan umrah. Pertama, simbol persatuan umat Islam. Kedua, mengingatkan hari kebangkitan di padang mahsyar. Ketiga, melatih kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah. Keempat, mengikis kesombongan dan berbangga-bangga diri. Kelima, menghidupkan syiar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bab ke-20, jual beli. Jual beli adalah transaksi tukar menukar yang dilakukan secara sukarela yang berakibat beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan maupun perbuatan. Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan yang berkaitan dengan penjual dan pembeli. 1. Hendaknya kedua belah pihak saling ridho tanpa ada paksaan. 2. Kedua belah pihak layak dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf, orang yang sudah terbebani syariat dan memiliki kemampuan dalam mengatur uang. Kedua, persyaratan yang berkaitan dengan objek barang yang diperjualbelikan. Pertama, barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara zatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan. Kedua, hak milik penuh atau menjual barang yang bukan miliknya apabila ia mendapatkan izin dari pemilik barang. Ketiga, dapat diserah terimakan sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Keempat, jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari penipuan dan ketidakjelasan. Hukum asal jual beli adalah mubah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Jual beli tidaklah diharamkan kecuali yang dilarang syariat. Di antaranya, pertama, jual beli barang haram. Kedua, jual beli yang tidak jelas harga, bentuk, dan sifatnya. Ketiga, jual beli ketika azan berkumandang. Keempat, jual beli untuk kejahatan. Kelima, jual beli di atas jual beli saudaranya. Seperti penjual berkata kepada orang yang hendak membeli barang seharga 10.000 pada penjual lain, aku akan memberimu barang yang seperti itu dengan harga 9.000. Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah: pertama, mencari dan mendapatkan karunia Allah. Kedua, menjauhi riba. Ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Keempat, menjaga kehalalan rizki. Kelima, produktivitas dan perputaran ekonomi. Keenam, mempererat persaudaraan sesama muslim dan memperbanyak teman. Ketujuh, mewujudkan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya. Dengan adanya jual beli, dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim, terutama para pedagang, untuk mempelajari hukum jual beli, karena apabila tidak belajar tentang hukum tersebut, sangat dikhawatirkan terjerumus pada transaksi yang diharamkan, baik sengaja maupun tidak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bab 21, nikah.
Nikah adalah suatu akad yang dilakukan antara dua mempelai pria dan wanita dengan tata cara yang disyariatkan sehingga menjadikan kedua pasangan tersebut halal. Keutamaan nikah di antaranya: pertama, menjaga pandangan dan sarana menjauhi perzinaan. Kedua, melaksanakan sunnah para nabi. Ketiga, menyempurnakan agama. Keempat, memperbanyak keturunan. Kelima, memperoleh keberkahan hidup. Kriteria calon pasangan: pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, baik agama dan nasab. Keempat, penuh cinta dan kasih sayang. Kelima, mampu menghasilkan keturunan. Syarat nikah: pertama, kepastian individu yang menikah dari kedua pasangan. Kedua, kerelaan dari kedua pasangan. Ketiga, wali. Keempat, dua saksi muslim yang adil. Kelima, tidak adanya penghalang untuk kedua pasangan, yaitu pertama, mahram, yaitu orang yang haram dinikahi seperti saudara kandung dan mahram lainnya. Kedua, saudara persusuan. Ketiga, beda agama. Keempat, wanita dalam masa menunggu dari perceraian atau kematian suaminya. Rukun nikah: pertama, adanya calon suami dan wali calon istri. Kedua, ijab, yaitu kalimat yang berasal dari wali atau wakilnya. Ketiga, qabul, yaitu kalimat yang berasal dari calon suami. Keempat, mas kawin. Kewajiban suami terhadap istri: pertama, memberikan nafkah lahir batin. Kedua, berinteraksi dengan baik. Ketiga, sabar dalam menyikapi hal-hal yang tidak berkenan di hati. Keempat, memelihara kehormatannya. Kelima, mengajarkan agama. Kewajiban istri terhadap suami: pertama, menghormati dan mentaatinya selama bukan dalam kemaksiatan. Kedua, menjaga harga dirinya. Ketiga, berhias hanya untuknya. Keempat, tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Kelima, tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izinnya. Dan keenam, menjaga harta suami dan anak-anaknya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bab 22, kurban. Kurban adalah menyembelih binatang ternak di hari raya Idul Adha atau di hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban adalah ibadah yang ada hubungannya dengan harta. Oleh karena itu, kurban hanya disyariatkan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Binatang ternak yang boleh dikurbankan adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Seekor unta dan sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang, sedangkan seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang. Satu kurban boleh diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak. Di antara keutamaan berkurban: pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, saksi amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, memupuk
rasa solidaritas umat. Kelima, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha. Keenam, meneladani sunnah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Syarat-syarat sah melakukan kurban adalah sebagai berikut. Pertama, binatang kurban hendaknya tidak cacat seperti rusak matanya, sakit parah, pincang, kurus, dan tidak berdaya. Kedua, binatang kurban telah mencapai umur tertentu. Bagi unta yang berumur 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun atau lebih, kambing yang berumur 1 tahun atau lebih. Untuk domba, jika sulit mendapatkan yang berumur 1 tahun, diperbolehkan yang berumur 6 bulan. Ketiga, kurban dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sunnah-sunnah berkurban. Pertama, memilih hewan kurban yang gemuk. Kedua, bagi yang hendak berkurban tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut sejak awal bulan Dzulhijjah sampai hewannya dipotong. Ketiga, berdoa agar diterima kurbannya. Adab penyembelihan. Pertama, menyembelih sendiri kurbannya jika mampu, atau menghadiri penyembelihannya jika diwakilkan kepada orang lain. Kedua, hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih. Ketiga, hewan kurban dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Keempat, membaca basmalah dan takbir ketika menyembelih hewan kurban. Orang yang berhak menerima daging kurban adalah: pertama, orang yang berkurban dan keluarganya, kecuali jika nazar untuk berkurban. Kedua, kerabat, teman, dan tetangga sekitar. Ketiga, orang fakir dan miskin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bab 23, tawassul dan istighosah. Tawassul adalah mendekatkan diri atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah, perantara. Pembagian tawassul. Pertama, tawassul yang dianjurkan. 1. Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu seseorang memulai tawassul dengan menyebut, mengagungkan, memuji, mensucikan terhadap zatnya yang maha tinggi, kemudian berdoa. 2. Dengan amal solih, yaitu seseorang memulai tawassul dengan menyebut amal-amal solih yang telah ia kerjakan, seperti kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. 3. Dengan meminta kepada orang soleh yang masih hidup agar mendoakannya. Kedua, tawassul yang dilarang, yaitu bertawassul dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah, namun tidak mengandung unsur kesyirikan, seperti bertawassul dengan hak dan kedudukan para nabi. Contoh, tawassul seseorang yang mengucapkan, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hak dan kedudukan para nabi." Ketiga, tawassul syirik, yaitu bertawassul dengan memohon kepada makhluk Allah. Contoh, meminta kepada penghuni kubur, walaupun pelakunya menamakan praktek ini dengan tawassul, namun sebenarnya perbuatan syirik. Istighosah adalah memohon dengan tingkat permohonan yang sangat mendesak, ingin dikabulkan agar hajatnya terpenuhi dan terhindar dari sesuatu yang sangat membahayakan atau malapetaka.
Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mampu mengabulkan doa ketika seseorang dalam kesulitan lalu ia beristighosah kepadanya. Istighosah kepada makhluk ada dua jenis. Pertama, istighosah kepada makhluk dalam urusan yang ia tidak mampu mengabulkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighosah ini adalah kesyirikan karena telah memalingkan hak Allah kepada selainnya. Kedua, istighosah kepada makhluk dalam perkara yang ia mampu mengabulkannya. Istighosah ini diperbolehkan dan bukan termasuk perbuatan syirik. Seperti kisah Bani Israel yang meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melindungi mereka dari kezaliman orang-orang Fir'aun. Saat ini sebagian masyarakat banyak yang mengadakan acara istighosah yang tidak sesuai sunnah. Mereka melakukannya secara berjamaah atau biasa disebut dengan istighosah kubro. Dalam acara tersebut mereka berduyun-duyun dan berkumpul di sebuah lapangan luas lalu bersama-sama membaca zikir-zikir dan doa istighosah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bab 24, pesan di penghujung jalan. Pertama, sekarang Anda telah menyelesaikan paket 4 dari kuliah studi Islam yang diselenggarakan oleh LC. Semoga bermanfaat untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang. Bacalah berulang-ulang semua bab yang telah kami kirimkan agar Anda lebih menyerap sari-sari ilmu yang ada di dalamnya. Sekali atau dua kali membaca suatu karya ilmiah tidak akan pernah memberi penyerapan yang sempurna. Kehadiran Anda dalam stadium general yang akan kami selenggarakan akan lebih menyempurnakan pemahaman Anda melalui tanya jawab yang ada dalam acara tersebut. Kedua, jagalah dan pupuklah keimanan Anda dengan terus belajar yang serius. Perbanyaklah amal soleh dan berzikir kepada Allah, karena semua itu bisa menambah keimanan Anda. Ketiga, batasilah pergaulan Anda hanya dengan orang-orang soleh, atau paling sedikit tidak bergaul dengan orang-orang yang akan malah mengurangi keimanan Anda karena perilaku yang salah. Keempat, usahakanlah berdakwah sebatas ilmu yang ada pada Anda. Mengajak orang lain untuk ikut dalam program kami adalah suatu bentuk dakwah yang sangat ampuh. Anda bisa mengharapkan pahala yang melimpah dengan dakwah seperti ini. Kelima, bertanyalah sebatas yang Anda butuhkan dan jangan membuka pintu pertanyaan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya untuk kehidupan Anda. Karena pertanyaan yang tidak terbatasi berpotensi menjebak Anda ke arah yang tidak menentu. Keenam, jangan sembarangan mengambil sumber ilmu, karena sumber yang salah bisa menanamkan keterkecohan yang besar di dalam benak Anda dan bisa menuntun Anda ke jalan yang salah. Ketujuh, berpegang teguhlah kepada ilmu yang didasarkan atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Kami memastikan kepada Anda bahwa apa yang kami tuliskan adalah hasil dari penggalian yang serius dari Al-Quran dan Sunnah. Kedelapan, karena singkatnya penyajian ini, maka kami tidak bisa menyertakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Anda akan mendapatkannya pada stadium general yang akan datang atau program yang lebih luas yang insya Allah kami selenggarakan di masa yang akan datang. Kesembilan, sebagai penutup kami mengucapkan selamat untuk Anda atas kesuksesan mengikuti program ini.